bahas dari podcast Ngomongin Negara. Daripada kita ngomongin tetangga, mending kita ngomongin negara. Anak tongkrongan, kan kita ngomongin Indonesia Mas ya, kayak bukan apa? Bukan cemas dong. Nah, hari ini kita bakal bahas apa sih? Nah, jadi gini teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang hubungan yang kompleks dan penuh dinamika antara dua negara kunci di Asia Timur, yaitu Amerika Serikat dan juga Korea Selatan nih teman-teman. Bukan hanya sekedar hubungan perdagangan biasa, tapi pertaruhan geopolitik yang bikin ambigu gitu, yang awalnya musuh kemudian jadi lancar. Oh gitu ya, kayaknya ada bingungin gitu ya. Biar lebih nih teman-teman yang di kelas, kita mulai dari latar belakang dulu nih. Bisa kamu gambarkan nggak secara rinci bagaimana hubungan perdagangan Amerika Serikat dan juga Korea Selatan ini berkembang dan mengapa studi ini begitu penting? Oke, boleh banget nih. Aku jelasin ya. Jadi teman-teman, hubungan AS sama Korea Selatan itu jauh melampaui sekedar pertukaran ekonomi. Jadi mereka itu merupakan kemitraan yang strategis yang mendalam, berakar pada aliansi keamanan pasca perang Korea dan diperkuat oleh berbagai perjanjian bilateral dan multilateral. Jadi terutama pas perjanjian Poros FTA yang mulai berlaku pada 2012, yang mana perjanjian ini membuka akses pasar yang signifikan bagi kedua negara, yaitu meningkatkan volume perdagangan secara eksponensial gitu ya kayak. Nah, namun teman-teman, hubungan ini tuh nggak dapat dipisahkan dari konteks geopolitik yang dinamis di Asia Timur, yang mana kebangkitan seperti ekonomi Cina dan ambisi nuklir Korea Utara serta persaingan kekuatan global ini telah membentuk ulang cara kedua negara ini memandang dan menjalankan hubungan perdagangan mereka. Jadi AS sama Korea juga kan punya clash ya teman-teman ya. Jadi kemitraan ini itu tak hanya soal peningkatan kemakmuran ekonomi, tapi juga strategi untuk mengamankan kepentingan nasional dan mempertahankan stabilitas regional di tengah ancaman dan ketidakpastian yang terus meningkat. Nah, studi ini tuh penting teman-teman karena memperlihatkan bagaimana sih faktor non-ekonomi ini seperti keamanan dan geopolitik secara fundamental mempengaruhi pola perdagangan internasional. Gitu sih Kak. Nah, itu dia latar belakang dari pembahasan kita nih teman-teman. Gimana? Masih ada bingung? Kalau iya, kita langsung masuk ke pembahasan pertama ya. Sure. Oke, next pembahasan selanjutnya kita memakai kacamata realisme. Menurutnya sendiri, bagaimana teori realisme ini mengkaji hubungan internasional dan juga bagaimana teori strategi perdagangan internasional dari Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Oke, dari analisis kelompok kami, teori realisme dalam hubungan internasional memandang dunia sebagai sistem anarki. Jadi yang tidak akan ditambah itu adalah negara itu sendiri, yang mana mereka ini berusaha memaksimalkan kekuasaan dan keamanan nasional mereka. Terus yang terakhir gitu, sama kayak kita pengen usahain yang terbaik buat pasangan kita biar nggak malas sama matanya yang lain. Nah, toleransi ini dilakukan antar negara, termasuk perdagangan yang dilihat sebagai arena persaingan untuk mencapai kepentingan bersama. Nah, dalam konteks Amerika Serikat dan Korea Selatan, realisme ini membantu menjelaskan bagaimana perdagangan bukan hanya sebagai alat ekonomi, tapi hanya sebagai instrumen politik dan keamanan. Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni memanfaatkan perdagangannya untuk mempertahankan dominasinya dan mengimbangi pengaruh negara lain, terutama China. Jadi perdagangan ini menjadi tujuan utama dari Amerika Serikat itu teman-teman. Sementara Korea Selatan sebagai negara menengah melakukan kalkulasi strategis untuk mempertahankan keamanan nasionalnya di tengah persaingan dua kekuatan yang besar. Perjanjian perdagangan seperti Poros FTA dilihat bukan hanya sebagai peningkatan ekonomi, tapi juga bagaimana dari strategi untuk memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dan menyeimbangkan hubungan dengan China. Jadi Korea ini pintar guys, dia ini nggak mau terlalu terseret, jadi paling aman di tengah-tengah AS dan China. Gitu sih Kak. Oke, jadi begitu teman-teman, mudah dipahami banget nih penjelasan dari Dwi sendiri. Aku harap teman-teman juga paham apa yang dimaksud oleh Dwi. Dan ada sedikit selingan-selingan yang out of the box banget ya, seperti mantan-mantan itu. Jadi next selanjutnya. Oke, lanjut biar kita lebih paham lagi dengan pembahasan ini. Langsung aja ya. Di sini aku sama Jija. Nah, aku mau nanya nih Jija, bagaimana sih pandangan realisme dalam melihat strategi perdagangan Amerika Serikat dan juga Korea Selatan? Jelasin kan? Oke, Div. Jadi kita mulai dulu dari strategi perdagangan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan, yang itu jelas mencerminkan tujuan untuk mempertahankan hegemoninya dan juga mempengaruhi dinamika regional. Jadi aku mulai dulu nih dari Poros FTA. Poros FTA itu apa sih ya?
Agreement. Oh gitu, oke lanjut aja. Jadi tujuan ini bukan hanya untuk meningkatkan akses pasar aja, namun juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat aliansi keamanan dan juga menyeimbangkan pengaruh Cina. Yang mana Amerika Serikat ini juga dari dulu nggak mau kalah nih ya sama Cina, takut tergantikan. Soalnya kita tahu bahwa Cina dan Amerika Serikat ini dia musuh gitu. Oleh karena itu Amerika Serikat ini memanfaatkan kekuatan ekonominya untuk memastikan kepentingan nasionalnya terpenuhi. Bahkan dengan tekanan politik itu bisa kalau diperlukan. Jadi perjanjian ini bukan hanya soal ekonomi aja, tapi juga bagian dari strategi global Amerika Serikat untuk mempertahankan keunggulannya di kawasan Asia Pasifik. Jadi Korea Selatan ini juga tentunya memerlukan interaksi dengan negara-negara lain untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu meningkatkan ekonomi Korea Selatan. Contohnya Amerika Serikat ini. Di sini Korea Selatan dan Amerika Serikat saling ketergantungan karena Korea Selatan memerlukan Amerika Serikat untuk perdagangan internasional agar mendukung kekuatan ekonomi dan juga politik Korea Selatan. Sedangkan Amerika Serikat ini memanfaatkan hubungan ini untuk mempertahankan dinamikanya di Asia. Nah, kalau dari pakai perspektif realisme ini, jadi terkait ini realis membantu menjelaskan bagaimana kedua negara ini menggunakan perdagangan untuk menghadapi perubahan struktural global. Jadi terutama rivalitas strategi antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Bagi Amerika Serikat, memperkuat kerjasama perdagangan dengan sekutu seperti Korea Selatan merupakan bagian dari upaya untuk mengalahkan pengaruh Tiongkok. Jadi itu dia. Gitu, jadi kita tahu nih strategi perdagangan Amerika Serikat dan juga Korea Selatan, jadi mereka itu saling ketergantungan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, tadi udah dijelasin sama rekan aku di bagian 3 ya Nadifa ya. Jadi aku punya pertanyaan nih, lanjut buat kamu. Jadi gini, Korea Utara suka ngambek, terus nunjukin Cina juga suka pamer perdagangan gitu. Nah, gara-gara itu Amerika dan Korea Selatan malah jadi makin lengket. Kayak sahabat yang jualan di kantin. Tapi kok bisa ya? Ancaman dan saingan yang bikin mereka bikin akur itu dalam urusan dagang itu apa ya kira-kira? Menurut kamu sendiri Nadifa, bagaimana? Wah, menarik banget nih pertanyaannya. Apa yang saya jawab ya? Nah, jadi gini, ancaman dari Korea Utara memang menjadi faktor kunci yang memperkuat aliansi keamanan antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Kayak apa sih? Kayak uji coba rudal dan program nuklir Korea Utara yang mendorong pemerintah Korea Selatan untuk menerima sistem pertahanan anti rudal PHAAD dari Amerika Serikat. Hal ini menjadikan perdagangan yang lebih luas. Persaingan dengan Cina juga mempengaruhi hubungan antara Amerika Serikat dan juga Korea Selatan. Terlihat pada kontroversi penempatan sistem PHAAD, yaitu Cina memberikan tekanan ekonomi kepada Korea Selatan sebagai bentuk protes yang menunjukkan bagaimana keputusan keamanan memiliki konsekuensi langsung terhadap perdagangan. Jadi Amerika Serikat dan Korea Selatan harus melakukan kalkulasi yang hati-hati untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan juga keamanan. Jadi gitu. Oh gitu ya Diva. Jadi bisa aku simpulin ya, keamanan ini sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perdagangan itu juga ya. Oke, kita move on ke bagian selanjutnya, boleh ya Diva ya? Oke. Dari pertanyaan-pertanyaan yang udah dijawab sama rekan-rekan kelompok aku di podcast ngobrolin negara ini, aku akan ngasih teman-teman kesimpulan biar lebih meresap gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya, hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Korea Selatan ini bukan cuma soal jual beli barang, tapi juga soal kerjasama untuk menjaga keamanan dan kekuatan negara itu sendiri. Lewat pandangan yang disebut realisme, kita bisa melihat bahwa dua negara ini berdagang bukan hanya untuk supaya kaya, tapi juga supaya mereka makin kuat dan aman. Nah, Amerika Serikat ini juga ingin tetap menjadi negara yang paling berpengaruh di dunia, tapi mereka menjalin kerjasama dagang dengan Korea Selatan supaya bisa menjaga kekuatannya dan membatasi pengaruh dari negara lain seperti Tiongkok. Di sisi lain juga Korea Selatan juga ingin tetap lebih aman dan mandiri. Mereka bekerja sama dengan Amerika, tapi juga tetap menjaga hubungan baik dengan Tiongkok. Masalah seperti ancaman dari Korea Utara dan persaingan
dengan Tiongkok bikin kerjasama dagang ini makin penting. Jadi perdagangan antara kedua negara ini tidak hanya soal uang dan barang, tapi juga soal kekuatan, pengaruh, dan menjaga perdamaian di wilayah mereka. Jadi kesimpulannya itu ya guys. Nah, itu dia. Pembahasan dari podcast Ngobrolin Negara. Semoga itu pertanyaan-pertanyaan yang udah dilontarin tadi udah dijawab juga sama rekan-rekan kelompok 1 ini bisa ngebantu teman-teman untuk lebih memahami tentang hubungan Amerika Serikat dengan Korea Selatan, yang ternyata antara hubungan dua ini tuh nggak cuman antara mereka berdua, tapi juga ada tantangan juga dari negara-negara lain seperti Korea, Cina gitu ya. Jadi ada kepentingan nasionalnya yang benar-benar juga jadi pertimbangan besar gitu. Kita harap juga ini menjadi insight baru untuk teman-teman kelompok selanjutnya agar lebih baik lagi. Kami memahami bahwa kami juga makanya ya, bisa ya. Oke, kita tutup aja ya. See you guys. Asia Timur pasti banget kan mereka biar sejahtera gitu. Demi Allah lama banget. Bagaimana tuh hubungan? Kita nggak seru sama bahasanya demi Yang terbaik buat mantan salah juga jelek pacar pedagang Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemoni Buram sih bukan. Mata aku yang buram. Oh, kecepatan. Lupa ini ya. Terlalu itunya. perdagangan Amerika Serikat. Nah, itu aku juga nggak tahu. Aku mau nanya nih. Enggak, aku tahu tuh kan mati nih. Sendiri apa? Dari Korea, US Free Trade Agreement. Oh, gitu. Ancaman dari Korea Utara yaitu coba dari program nuklir. Adil. Nah, cus. Yang udah program nuklir. Astagfirullah. yang selanjutnya boleh ya Diva ya. Oke. Dan aman dan saya sendiri bukan saya. Dia udah siap-siap dari tadi. Pilihan memang menjadi faktor kunci yang memperkuat aliansi keamanan Kok